Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang memberikan ruang bagi kita semua untuk saling bercerita dan berbagi informasi tentang kesehatan. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panik yang datang tiba-tiba. Nah, saya tuh beberapa bulan yang lalu menonton sebuah drama Korea. Mungkin juga teman-teman ikut nonton ya, judulnya It's Okay to Not Be Okay. Nah, dalam video ini memang sering membahas tentang ini ya, kesehatan jiwa, kesehatan mental, seperti itu. Nah, ada namanya butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Kemudian saya penasaran dong, terus saya cari informasinya tentang pelukan kupu-kupu ini. Saya juga bertanya dengan teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Kemudian saya praktekkan sendiri. Nah, setelah saya merasakan manfaatnya, jadi saya share kepada teman-teman semua. Saya bikin video ini. Sebenarnya apa sih butterfly hug atau pelukan kupu-kupu itu? Jadi, metode ini pertama kali dipraktekkan ketika terjadi badai besar di Meksiko. Kemudian untuk korban yang selamat itu dianjurkan untuk melakukan pelukan kupu-kupu ini. Nah, dan itu memiliki dampak yang cukup signifikan, mereka tertolong dari trauma. Jadi pelukan kupu-kupu atau butterfly hug ini merupakan pertolongan pertama ya, jadi bukan terapi. Kalau misalnya tiba-tiba kita merasakan kesedihan yang mendalam atau trauma atau gangguan kecemasan yang datang tiba-tiba maupun serangan panik, kita bisa melakukan pelukan kupu-kupu ini seorang diri, nggak perlu ada bantuan siapa-siapa karena metodenya sangat sederhana dan simpel. Kemudian itu bisa menenangkan diri kita, meredakan stres. Tapi ini sifatnya untuk mengurangi gejala. Kalau misalnya masih ada keluhan lanjutan, sebaiknya memang teman-teman menghubungi psikiater atau psikolog yang memang ahlinya dalam menyembuhkan masalah tentang kejiwaan. Nah, gimana sih caranya melakukan butterfly atau pelukan kupu-kupu ini? Yang pertama, kita bisa mencari kondisi atau situasi yang lebih tenang. Misalnya nih kita lagi ada di keramaian. Untuk teman-teman yang mengalami fobia keramaian atau gangguan kecemasan kalau ada di keramaian, bisa cari tempat yang lebih tenang kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan juga nggak apa-apa, nggak harus di tempat yang tenang juga. Nah, caranya adalah siapkan diri dulu, maksudnya kayak tenangkan dulu pikirannya. Kemudian kita bisa meletakkan tangan di dada, bisa yang kiri di atas, bisa yang tangan di atas, bebas aja di dada. Kemudian kita bisa menaikkannya begini. Kayak kita memeluk seseorang, tapi yang kita peluk adalah diri kita sendiri. Ini mic-nya kedengeran nggak? Jadi kita seperti memeluk diri kita sendiri. Kalian bisa memejamkan mata agar bisa lebih fokus juga. Kemudian tenangkan diri. Lalu ini kita bisa tepuk-tepuk bahu sambil mengatur nafas. Fokuskan pikiran, dan teman-teman juga bisa berpikir bahwa bisa mensugestikan diri, it's okay, everything gonna be okay, seperti itu misalnya. Bebas aja mau gimana. Misalnya bisa bilang ke diri sendiri, jangan sedih, gak apa-apa gitu. Dan ini dilakukan sekitar 30 detik minimal ya, tapi bisa lebih, bisa 1 menit, 2 menit, 5 menit, seenaknya kalian aja sampai merasa lebih baik. Nah, kemudian setelah selesai bisa diatur napasnya lagi, dan tada, keajaiban yang saya rasakan tuh emang iya bener, jadi kayak merasa lebih baik. Teman-teman bisa merasakan gak sih kalau misalnya kita lagi sedih, lagi susah, lagi cemas, terus ada seseorang yang memeluk kita, rasanya lebih baik kan? Kayak apalagi kalau kita tuh bisa sampai nangis di pelukan orang tersebut, yang pasti orangnya
deket dengan kita dan halal. Halal, bukannya lagi di keramaian sendirian terus kita asal peluk orang ya kan, enggak juga ya. Nah, ketika pelukan itu memang magic banget ya. Pelukan itu memiliki banyak manfaat untuk menenangkan diri. Nah, gimana kalau kita cuma sendirian? Disinilah butterfly hug atau pelukan kupu-kupu ini bermanfaat. Jadi kalau misal kita dalam posisi sendirian, di rumah lagi sendirian, atau sedang melakukan perjalanan sendirian, yang mana kita nggak mungkin memeluk orang-orang yang nggak kita kenal, maka kita bisa lakukan butterfly hug seperti yang tadi itu. Jadi pertama kayak gini, terus kayak kita dipeluk gitu, kita memeluk diri sendiri, nggak usah kaku badannya, relax aja mau gimana, dan kita tepuk-tepuk sambil memfokuskan pikiran dan mengatur napas. Jadi manfaat dari butterfly hug atau pelukan kupu-kupu ini cukup banyak, seperti mengatasi gangguan kecemasan, cemas berlebihan, anxiety disorder seperti itu. Kemudian kalau kita mengalami serangan panik tiba-tiba, bisa ditenangkan juga dengan pelukan kupu-kupu. Kemudian meredakan stres dan mengatasi kesedihan yang mendalam karena sesuatu hal. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini merupakan pertolongan pertama untuk menenangkan saja, bukan menyembuhkan lukanya. Jadi mungkin kalau misal teman-teman masih merasa oke, bisa handle dirinya sendiri, bisa melakukan pelukan kupu-kupu ini. Tapi kalau terus-terus semakin parah, semakin sedih, semakin depresi, maka jangan tunda lagi untuk menghubungi ahlinya, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Seperti itu, dan metode pelukan kupu-kupu atau butterfly hug ini sudah saya praktekkan sendiri, sudah saya yakini bahwa ini memang bermanfaat untuk saya. Jadi dalam video-video sebelumnya juga sudah saya bahas beberapa metode dalam mengatasi serangan panik dan gangguan kecemasan. Misalnya dengan metode grounding, dengan metode pernapasan 478 juga bisa. Terus dengan power pose atau power pose dan Victoria pose. Nah, itu semua bisa. Jadi memang teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya beberapa metode dalam mengatasi kecemasan tersebut. Nah, memang itu semua tuh kayak nggak ada keharusan yang mana dulu yang dilakukan, metode grounding, apa pelukan kupu-kupu dulu, atau yang mana urutannya, itu semua bebas aja. Jadi berdasarkan metode-metode ini kan seperti kita refleks aja pertolongan pertama, yang mana yang paling nyaman, yang mana yang paling mudah untuk dilakukan ketika kita mengalami gangguan kecemasan atau serangan panik yang datang tiba-tiba. Nah, jadi untuk pelukan kupu-kupu ini, saya juga taunya gara-gara nonton drama Korea It's Okay to Not Be Okay itu. Kalau yang metode grounding dan Victoria Pose sudah saya lakukan sejak lama, sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi monggo bisa juga dipakai semuanya metodenya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk Sobat MG semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan tulis di kolom komentar. Mungkin kamu juga punya cara lain biar nanti saya juga pelajari juga, biar kita sama-sama sharing informasi, curhat, dan berbagi ilmu. Dan kalau ada teman-teman yang lain yang bercerita di kolom komentar, kalian juga bisa saling menanggapi, karena mohon maaf kadang-kadang saya juga nggak buka media sosial, nggak buka YouTube juga. Jadi mari kita saling support buat bisa sehat jiwa raga, dan kita bisa sembuh dari gangguan kecemasan, cemas berlebihan, dan serangan panik. Bisa sehat jiwa raga lah pokoknya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.